You will know you're reborn tonight. Must be right, but I'll stay by your side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A dengan saya sendiri, Siti Alisyanara NRP 33 dan rekan saya. Saya Mas Fidyasis NRP 047. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PNID, reaktor esterifikasi dalam pembuatan gliserol monooleat. Jadi sebelumnya, mari kita adakan intermezzo terlebih dahulu mengenai apa sih GMO itu, apa sih tujuannya. Jadi GMO atau gliserol monooleat itu sendiri, tujuan industrinya ada 3, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan konsumsi surfaktan dalam negeri yang semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk samping industri gliserin dan asam oleat. Lalu yang ketiga, mengurangi impor. Jadi GMO itu sering kita impor dari luar negeri, jadi kita membutuhkan produksi dalam negeri itu sendiri. Jadi next. Lalu apa sih GMO itu atau gliserol monooleat? GMO merupakan surface active agent atau surfaktan. Bentuk fisik dari GMO sendiri ada liquid warna kuning pucat, seperti yang bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Lalu GMO sendiri mempunyai sifat tidak larut dalam air, larut dalam minyak, alkohol, kloroflom, ether, dan petroleum ether. Penggunaan GMO sendiri ada 3. Yang pertama ada emulsifier, yang kedua ada antifoam, dan yang ketiga ada flavoring agent. Emulsifier ini digunakan pada industri makanan, kosmetik, farmasi, dan tekstil. Umum digunakan pada pembuatan es krim juga, ataupun di pabrik coklat, mayones, permen, dan juga roti. Antifoam sendiri dipakai dalam juice processing, dan untuk flavoring agent, GMO biasanya digunakan untuk memperkuat rasa pada makanan. Jadi untuk pembuatan gliserol monooleat ini sendiri sebenarnya ada 2 proses. Yang pertama ada transesterifikasi dan yang kedua adalah proses esterifikasi. Di sini di kelompok kami memutuskan untuk fokus kepada proses esterifikasi. Apa sih proses esterifikasi itu? Jadi reaksi esterifikasi adalah reaksi antara suatu alkohol atau gliserol dengan asam dan contohnya di sini adalah asam oleat menghasilkan ester, monogliserida dan digliserida serta air. Jadi di sini juga ada reaksinya. Di sini yang atas itu yang mono, yang bawah ini yang digliserida ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke PNID-nya itu sendiri. Jadi ini merupakan PID yang kami buat melalui aplikasi AutoCAD. Jadi di sini ada 3 bahan baku. Yang pertama adalah gliserol, lalu ada zeolite NaY sebagai katalis, lalu juga ada asam oleat. Bisa dilihat di atas gliserol dan juga zeolite NaY. Jadi di sini nanti gliserol akan diukur flow-nya oleh flow transmitter. Lalu untuk zeolite NaY sendiri yang merupakan katalis akan bisa diteruskan ke dalam reaktor. Begitu pula dengan asam oleat. Asam oleat ini juga diukur oleh flow transmitter. Lalu nanti akan diteruskan kepada ratio controller. Jadi nanti misalnya kita menginginkan perbandingannya antara gliserol dan asam oleat misalnya 1:1. Di situ akan dikontrol lalu diteruskan kepada transducer. Jadi nanti di transducer ini mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik, lalu masuk ke dalam globe valve dan akhirnya masuk ke dalam reaktor. Lalu di sini juga campuran dalam reaktor ini akan diukur suhunya oleh temperatur transmitter, lalu diteruskan kepada temperatur kontrol dan lalu diteruskan kepada transducer. Sama seperti yang tadi, jadi nanti oleh transducer diubah sinyal elektriknya menjadi sinyal pneumatik dan langsung masuk ke valve. Jadi di sini ada steam. Jadi nanti steamnya itu masuk sesuai dengan kebutuhan temperaturnya. Jadi misalnya temperaturnya butuh sekian, nanti steam yang ditambahkan juga harus sekian untuk menaikkan temperatur tersebut. Lalu sisa-sisa panas yang masuk ke dalam reaktor ini akan keluar menjadi steam condensate. Lalu yang di atas ini ada nomor 4 ini yang ada ke atmosfer ya. Jadi ini ada relief valve, di mana relief valve ini sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan. Lalu di bawah sini ada produk samping ya. Produk samping dari reaksi ini sendiri, dari esterifikasi. Lalu yang terakhir ini, jadi nanti di tangki itu campurannya diukur levelnya oleh level transmitter, diteruskan ke level kontrol, lalu seperti biasa diubah oleh transducer menjadi sinyal pneumatik. Lalu ini menjadi produk yaitu gliserol monooleat. Lalu di sini juga
ada di pengendali dan kontrol ini juga kan ada yang ada garis di lingkarannya, ada juga yang tidak. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau misalnya yang tidak ada garisnya berarti itu instrumen di lapangan. Kalau misalnya yang ada garisnya berarti instrumen di control room. Lalu untuk penomorannya, jadi di situ itu merupakan penomoran tag number. Jadi tag number sendiri misalnya ya di FT, kan ini ada FT01 lalu ini ada FT02. Berarti ini merupakan flow transmitter nomor 1 di control loop. Lalu ini yang di atas flow transmitter nomor 2 di control loop. Nah, di sini aja RC01 berarti merupakan radio controller nomor 1 di control loop. Seperti itu. Itu berlaku untuk semuanya. Selanjutnya mungkin rinciannya mengenai aksi sistem proses, pengendalian dan sebagainya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya melanjutkan dari Mbak Nara tadi ya. Jadi saya hanya menjelaskan lebih detailnya aja. Kalau mekanisme udah dijelasin sama Mbak Nara tadi ya. Jadi buat valve yang pertama ini kan valve plus itu karena apa? Karena di sini kan ada umpan yang masuk nih, dua umpan dari gliserol sama asam olat itu masuk. Lah itu valve plus. Jadi dia itu cenderung nutup. Jadi apa ya, air to open lah seperti itu. Jadi apa namanya? Kenapa kok valve plus? Karena jika nanti umpannya itu masuk dan ke dalam reaktor tangki reaktornya, nah dia itu cenderung nutup. Jadi dia bukanya itu ketika sesuai dengan kebutuhannya, flow rate-nya seperti itu. Jadi biar tidak berlebih. Karena kalau misal dia valve open, itu bakal terjadi flow rate berlebih dan itu menghasilkan level yang apa ya, yang melebihi dari set point-nya seperti itu. Makanya dia valve close cenderung nutup seperti itu. Nah, lalu untuk yang valve yang kedua di sini juga valve close. Di sini kan tadi kata Mbak Lara ada steam masuk nih. Nah, kenapa kok valve close di sini? Karena kalau dia dibuka terus, kalau dia cenderung membuka, itu bakal menghasilkan panas yang berlebih dan itu bakal mempengaruhi dari reaksi pencampuran reaksinya seperti itu. Nah, maka dari itu kalau steam itu dibukanya ketika sesuai sama set point-nya, makanya di sini valve close seperti itu. Lalu untuk yang ketiga di sini valve open. Karena apa? Karena untuk produk sampingnya itu sini kita buka terus ya. Jadi biar karena ini produk samping tidak mengurangi apapun ya, jadi kita buang di sini. Karena maka dari itu di sini valve open atau air to close cenderung membuka. Untuk di sini valve close karena sini kan tadi kata Mbak Lara fungsinya kan relief valve ini kan fungsinya untuk mengatur tekanan biar peralatan tidak rusak seperti itu. Karena di sini ada steam ya, ada uap, jadi dikeluarkan nanti sesuai steamnya itu dibuang, uapnya itu uap bekasnya dibuang, tekanan udaranya dibuang. Nah, nanti ini valve close karena biar tekanan yang ada di atmosfer itu biar tidak masuk di sini, makanya cenderung nutup seperti itu. Nah, kalau untuk yang produk ini valve open karena apa? Ini produknya kita buka terus karena seperti ini ya, seperti produk samping ya, produk utama juga harus kita buka terus untuk sebagai produk akhirnya flow rate-nya harus dibuka terus. Jadi keluarannya harus dibuka. Kalau misal kita tutup itu bakal levelnya bakal naik terus dan bakal terjadi ketumpahan mungkin ya, seperti kelebihan set point seperti itu. Jadi bisa rusak nanti, mempengaruhi sistemnya lah kayak gitu. Nah, untuk dari final element controlnya seperti itu ya. Lalu untuk aksi prosesnya itu yang pertama di sini kan ada tiga aksi proses sama aksi pengendali, karena di sini ada 3 controller ya, tiga jenis controller yang berbeda. Jadi yang pertama di sini ngekontrol flow rate-nya ya. Di sini aksi sistem prosesnya direct karena apa? Kalau direct ini ya, kalau misal valve-nya kita buka, berarti di sini juga bakal besar. Ini semakin besar tuh direct aksi prosesnya. Nah, untuk aksi pengendali kita harus melakukan tindakan berkebalikan dari sistem prosesnya. Aksi pengendalinya reverse karena di sini kan pada realitanya kita membutuhkan levelnya itu ya sesuai sama set point. Jadi di sini karena kita pakai valve close ya, cenderung nutup, jadi sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu aksi pengendalinya reverse acting. Nah, untuk yang di sini yang di sini dulu yang steam itu ya. Dari yang steam itu juga hampir sama kayak yang di umpan. Jadi aksi sistem prosesnya direct karena apa? Jikalau steamnya ini saya buka, valve-nya, globe valve-nya itu suhunya bakal semakin panas juga, semakin naik. Itu namanya direct acting prosesnya. Nah, untuk pengendalinya kita harus melakukan tindakan dari kebalikan dari sistem prosesnya. Ini reverse. Karena di sini kita akan pakai valve close biar tidak terlalu panas. Ya kita pakai reverse acting. Jadi di sini diperkecil seperti itu. Nah, lalu untuk yang terakhir ya. Ini buat produk atau keluaran akhirnya itu ya. Itu aksi sistem prosesnya reverse karena jikalau ini kita buka valve-nya, ini levelnya bakal menurun seperti itu. Nah, pengendaliannya kita direct. Jadi
ininya dibuka, ininya semakin habis ya. Jadi itu aksi pengendalinya kita direct itu. Jadi aksi pengendali berkebalikan sama aksi sistem proses, begitupun sebaliknya seperti itu. Nah mungkin itu jikalau ditinjau dari PNID di sini kami bisa memberikan salah satu contoh ya, dari kami coba di Simulink buat simulasi. Nah karena di sini menggunakan traktor batch ya, ini mungkin persamaannya cuma permisalan aja, sebenarnya bebas persamaannya. Di sini tuh ada kondisinya itu ada input satu itu campuran dari asam oleat sama gliserol seperti itu. Lalu yang kedua itu katalisnya. Nah di sini kan di kata Banara tadi diasumsikan 1:1 ya di sini ya. Lalu di sini kalau katalis itu tergantung kebutuhan juga ya nanti ya. Nah nanti kita asumsikan di sini kondisi awalnya itu CA kan 1:1 jadi 1. Kalau CB ini tipu ya. Jadi kalau CB-nya kita asumsikan 0,5 misal atau 50%. Nah, lalu di sini saya kasih step input agar tahu set point-nya. Misal set point-nya pengennya itu kan kalau reaktor batch kan tujuannya biar reaksinya itu terjadi secara homogen kan. Jadi tercampur semuanya. Itu kita run, lalu kita klik scoop 2 kali biar tahu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dari umpan asam oleat sama gliserolnya itu dari kondisi 1 hingga tercampur secara homogen di waktu kisaran 6,8 detik lah atau 6,9 detik. Lalu untuk yang katalisnya itu kisaran waktu 5 lebih lah ya, 5,5 mungkin. Nah seperti itu mungkin contohnya. Ini balik lagi tergantung dari persamaan yang digunakan. Jadi saya balik lagi pada di sini ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami. Oh ya, mungkin bisa ditambahkan sama Nara. Oh iya, kalau ini ya untuk yang terakhir ya, mungkin kelupaan. Kita juga menganalisa dari proses variabel, measure variabel, set point dan lain-lain. Nah untuk proses variabelnya sendiri, jadi proses variabelnya itu karena outputannya itu berupa level ya sama temperaturnya di sini. Jadi level sama temperatur yang diinginkan. Nah lalu untuk measurement variabelnya itu ada flow rate yang diukur flow rate, lalu juga ada level, ada temperatur seperti itu. Nah lalu yang terakhir set point-nya sama kayak proses variabel ya, yang diukur yang dibandingkan nanti ya level sama temperatur nanti yang diukur. Lalu untuk yang disturbance-nya atau gangguannya itu ada flow rate umpannya terus sebagai gangguan, lalu suhu steam sebagai gangguan juga, terus ada kehilangan panas yang di sini ambien seperti itu. Nah, lalu untuk final element control sudah saya jelaskan tadi di awal ya, FC, FO yang tadi dijelaskan. Lalu untuk aksi proses juga udah, mungkin bisa ditutup sama Mbak Nara ya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.